Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian pagi ini. Insya Allah semua dalam keadaan bahagia dan sehat semuanya. Amin. Senyambang masih di bulan Syawal, izinkan saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, kula min wa antum bi khair. Insyaallah semuanya enggak ada yang ngantuk ini kan pagi-pagi gini. Nah, insyaallah ya. Saya baru pertama kali ini di sini ya. Boleh kenalan sebentar ya? Nah, ya supaya enak gitu ya. Nama saya Catur Priyambodo, dokter, S2 saya Magister Kesehatan dari Perumah Sakitan. Saat ini saya diamanai sebagai direktur di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, Sidoarjo. Catur itu artinya apa? Empat, sekat. Empat, saya anak keempat dari 6 bersaudara. Saya lahir di bulan 4. Usia saya saat ini 50 tambah 4. Anak saya 4. Istri saya 1. Siji ae ganten teh kok gitu. Nah, jadi itu ya. Saya kemudian diamanai sebagai Kepala Unit Kedokteran Islam di FK Unmu Surabaya. Jadi kalau ada anak panjenengan yang mau masuk Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, ya silahkan nanti lewat saya ya. Maksudnya lewat saya pengumumannya. Masuknya insya Allah bisa bantu. Nanti kalau Muhammadiyah kan ada pengkhususan ya, terkait dengan biaya apapun itu nanti insya Allah ada pengkondisian gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira dalam konteks puasa kita kemarin, sekarang masuk Syawal. Jenengan keluar dari Ramadan itu senang apa enggak? Ini pertanyaan menjebak ini ya. Senang enggak keluar dari Ramadan? Kemudian ketemu Syawal ini senang enggak? Senang gitu ya. Oh, berarti jenengan benci sama Ramadan ya. Gitu. Ini pertanyaan menjebak ini. Bukan berarti kemudian kalau senang Syawal itu terus kemudian benci Ramadan, enggak. Lawang perjalanan kan mesti ada finishnya ya. Ramadan puasa kemarin ada finishnya si 1 Syawal itu ya. Tentu kita boleh berhari raya, boleh beridul fitri ya. Pertanyaannya adalah kira-kira puasa kita kemarin berhasil atau enggak? Isiku jawaban paling gampang ya. Timbangannya jawab iya lek iya. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam konteks kedokteran terutama ya, dalam konteks kesehatan, indikator-indikator itu harus ada. Sebentar ya. Kelihatannya harus diminum ini. Ingin saya unggah. Kelihatannya sejak jam 6 tadi disiapkan ini ya. Wis rada adem. Ini emang sengaja ditaruh tengah sini kan? Gitu, kan masuk di itu. Di videonya. Sama lagi ini. Ini kan rugi ini, ngenakin dia. Kecuali ini Kimas atau Suli 5 gitu nggak apa-apa masuk sini. Eman nanti, nggak usah ya, sini aja. Ya.
enaknya di endorse dia apa jadi iklan rugi kita. Mending Kimas enggak apa-apa. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, indikator yang paling enak puasa kita itu sukses atau tidak, itu indikatornya jelas. Jadi ayatnya memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman berpuasa supaya endingnya jadi orang yang bertakwa. Maka indikator puasa kita atau tanda-tanda puasa kita itu berhasil atau tidak, ya gampang ngelihatnya kita sebagai orang bertakwa atau tidak, gitu kan? Dalam tataran medis di dunia kedokteran kesehatan, orang bertakwa itu pasti orang sehat. Dalam dunia kedokteran, kalau kami di kedokteran Islam itu menelaah betul masalah-masalah terkait dengan hal seperti ini. Hubungan antara Quran dan hadis-hadis sahih dengan kesehatan itu apa? Kesimpulannya adalah orang bertakwa itu pasti orang sehat. Seperti pertanyaan tadi, jangan dibalik. Oh berarti kalau sakit itu enggak bertakwa, ya gitu ya? Enggak. Orang sehat, orang takwa itu pasti sehat. Orang sakit itu orang bertakwa yang kemudian diuji oleh Allah. Bisa jadi itu nanti ujian, bisa jadi azab, bisa jadi dan seterusnya. Tapi secara sederhana, orang bertakwa itu pasti sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada statement di dunia kedokteran, itu semuanya harus punya dasar. Semuanya harus ada bukti otentiknya. Dalam bahasa kerennya itu ada evidence base, ada penelitiannya yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Di dunia kedokteran harus seperti itu. Tidak boleh katanya tidak boleh. Nah, ini senyampang di Jombang ya. Dulu panjenengan masih ingat ada anak kecil yang namanya Ponari? Itu daerah mana? Oh, Megalo. Anak itu sekarang jadi apa? Oh, kerja di pabrik. Terus batu yang ditemu itu jadi apa sekarang batunya? Disita. Misalkan bukan hendak mendelegitimate satu yang lain ya. Batu yang ditemu oleh Ponari yang katanya batu petir, yang kemudian dicelupkan ke air, kemudian airnya diminum sembarang penyakit sembuh, itu dalam tataran kedokteran, gimana ceritanya? Air dicelup batu, batunya dicekeli terus sama Ponari ya. Terus Ponari upil-upil dan seterusnya misalkan ya. Kemudian megang batunya itu, batunya ditaruh di air, airnya diminum sembuh segala penyakit. Dalam tataran kedokteran tidak bisa diterima itu. Gimana mekanismenya? Air H2O kotor kena batu terus kemudian sembuh. Maka kami yang di dunia kedokteran, saat itu saya di MKKM, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, yang membawai rumah sakit. Di rumah sakit di daerah Jombang itu ada Rumah Sakit Muhammadiyah Jombang, Rumah Sakit RSI Hasanah, dan Rumah Sakit Maju Agung. Ya, ada 3 itu. Kira-kira waktu Ponari booming itu, rumah sakit itu sepi atau rame? Sepi ya, dalam benak panjenengan sepi. Kami yang ngecek rumah sakit itu kebet pasien, rame. Siapa pasiennya? Mereka yang minum air celupan batunya Ponari terus diare. Mereka yang minum celupan batunya Ponari muntah, tifus dan seterusnya. Banyak pasiennya. Cuman memang nggak diekspos. Kalau diekspos ya selesai Ponari. Maksud kami di dunia kedokteran itu tidak bisa seperti itu. Yang katanya ada enggak? Atau dari jamaah ada yang mencoba airnya Ponari itu?
Mungkin ada ya. Kalau ingin membuktikan secara otentik itu gini, sebelum minum air batu yang dicelup batunya Ponari itu, misalkan kadar asam uratnya 9,2 gitu ya, itu tinggi di atas normal. Kemudian minum air itu yang sudah dicelup batunya Ponari turun jadi 6,8. Nah itu betul bahwa airnya Ponari itu menurunkan kadar asam urat, dan itu berlaku untuk semua orang. Semua orang yang minum air itu harus turun semua kadar asam uratnya. Tapi itu kan tidak ada. Adanya pokoknya iki aku gak enak kabeh awakku, kaku misalkan, oh iki asam urat ini, itu tanpa diukur laboratnya. Nggak ada laboratnya kan, pokok iki asam urat itu. Begitu minum airnya Ponari, loh kok waras, berarti ini bisa menyembuhkan asam urat. Nah, indikator objektifnya nggak ada. Berbeda dengan dunia kedokteran. Maka akhirnya ya sudah, viralnya batunya Ponari akan lewat dalam sekian waktu, selesai sudah. Beda dengan kedokteran. Waktu jenengan dulu kecil panas, minum obat apa? Bodrexin. Jenengan remaja panas minum apa? Bodrek, isinya paracetamol. Jenengan punya anak jenengan panas diberi Bodrexin. Jenengan punya cucu, artinya 50 tahun kemudian cucu jenengan panas diberi Bodrexin. Siapapun yang panas, kalau minum obat yang namanya paracetamol, panasnya pasti turun. Berlaku general, berlaku umum, semua orang yang panas minum paracetamol, panasnya turun. Nah, maksud kami, ketika di dunia kedokteran Islam ada statement bahwa orang bertakwa itu pasti sehat, buktinya apa? Harus ditanyakan seperti itu. Gimana prosesnya? Bisa dijelaskan prosesnya itu nanti terjadi ini ya gitu. Nah, ini yang coba kami sampaikan ke panjenengan untuk menjadi penyemangat bahwa orang bertakwa itu pasti Allah sehatkan. Nah, orang bertakwa cirinya apa? Dan itu sebagai bagian dari apakah puasa kita kemarin itu berhasil atau tidak. Indikatornya, gampangannya melihat apakah dia jadi orang bertakwa atau tidak. Kan gitu, ayatnya jelas kan. Nah, maka cirinya orang bertakwa apa? Ayo, cirinya orang bertakwa apa? Kemana-mana pakai kopiah gini? Atau pakai kupluk putih? Atau jenggoten? Kalau jenggoten pasti bertakwa? Enggak juga. Guyonannya itu Abu Jahal ya jenggoten, Abu Lahab ya jenggoten, saya ya jenggoten. Tapi bukan itu indikator bertakwa itu. Sependek pengetahuan saya, indikator bertakwa di Quran maupun hadis itu enggak ada yang physically, enggak ada yang bentukan tubuh seperti ini, bodinya seperti ini, itu enggak ada. Tapi selalu sikap, selalu perilaku, selalu sesuatu yang itu membutuhkan amalia. Maka secara sederhana, ketika kita mencoba melihat cirinya orang bertakwa itu apa, lihat di surat Ali Imran ayat 134. Cirinya orang bertakwa itu apa? Ada 3 ya, nanti kita kupas ini. Cirinya bertakwa itu ada 3. 1, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Yang kedua, wal kadiminal ghaidh. Yang ketiga, wal afina anin nas. Orang bertakwa itu cirinya 3 sesuai Al-Imran 134. 1, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Orang yang infak sodakohnya hebat. Yang kedua, orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kita kupas satu persatu. Saya nanti sampai jam berapa? Jam 8 meniren saya nanti.
Ini nanti kalau masuk tol paling deket mana? Mojokerto ya. Soalnya saya jam 9 ada giat di Surabaya. Ya wis pokoknya mudah-mudahan tersampaikan semua. Yang pertama, orang yang menempatkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Artinya dia ahli sedekah. Di dunia kedokteran Islam ada statement sedekah itu menyehatkan. Sama seperti tadi, apa buktinya sedekah itu menyehatkan? Bagaimana mekanismenya? Apa ada di Quran? Apa ada di hadis? Sedekah, ayat tentang sedekah saya mengambil yang tidak pada umumnya. Yang pada umumnya itu kan sedekah di 700 kali lipatkan. Di Al-Munafikun 10, kalau orang akan dicabut nyawanya, diberi waktu, minta waktu gitu, apa yang dilakukan? Pengen sedekah. Saya mencari yang lain yang itu korelasinya dengan sedekah. Ada satu ayat di dua surat yang berbeda, bunyi ayatnya sama persis. Jadi di surat Al-Hasr ayat 9 dan di At-Taghabun ayat 16. Bunyinya wa may yukassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang dihindarkan dari sifat kikir, artinya orang yang ahli sedekah, itu dikelompokkan menjadi orang yang beruntung. Keberuntungannya dalam bentuk apa? As-sadaqatu tasaddu sab'ina ba'aban minassu. Orang-orang yang bersedekah, yang ahli sedekah itu sedekahnya mampu mencegah dari 70 keburukan. Salah satu tafsir tentang 70 keburukan itu salah satunya adalah sakit. Maka kalau ayat tadi ditarik dalam konteks medis, orang yang bersedekah itu dihindarkan Allah dari penyakit. Ada hadis lain yang mengatakan dawu mardakum bis shadaqah. Belilah atau obatilah penyakit dengan sedekah. Yang item pertama tadi, sedekah itu mencegah penyakit. Item kedua, sedekah itu mengobati penyakit. Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama itu mencegah supaya jangan sampai kena penyakit. Yang kedua, menyembuhkan apabila sudah diamanai penyakit, apapun penyakitnya. Lalu tadi, gimana ceritanya kok bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit? Banyak penelitiannya. Yang paling populer nanti panjenengan browsing, penelitiannya Jorge Moll, Jorgemoll. Kalau melihat namanya kira-kira orang Mentoro oh bukan? Orang Sumobito bukan itu. Melihat namanya Jorge Moll gitu ya. Orang Amerika. Penelitiannya di California University. Nanti panjenengan browsing atau baca jurnalnya silahkan. Pendek kata apa yang saya sampaikan itu sudah ada telaahnya. Sudah kita lihat jurnalnya, sudah kita lihat artikelnya dan seterusnya. Hasilnya penelitian itu menunjukkan bahwa orang bersedekah itu disehatkan oleh Allah, dicegah dari berbagai macam penyakit, disembuhkan dari berbagai macam penyakit, persis dengan apa yang ada di Quran dan hadis tadi itu. Makanya kotaannya tadi sebenarnya jangan diputer dulu, nunggu penjelasan sedekah baru, wah iya ya, baru nanti beredar kotaannya. Insya Allah nanti ditambahi setelah tahu manfaatnya sedekah. Jadi sedekah itu ternyata menyehatkan. Bagaimana mekanismenya? Ya tadi kan, pokoknya di dunia kedokteran harus diketahui, ada evidence base-nya, ada penelitiannya, ada jurnalnya, ada artikelnya, dan bisa dijelaskan bagaimana runutan ceritanya. Prosesnya seperti apa? Menurut penelitian Jorge Moll tadi itu, orang itu kalau bersedekah muncul rasa nyaman di dalam dirinya, muncul rasa memberi manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, muncul rasa nikmat itu, muncul rasa enak di dalam dirinya ketika bersedekah.
Apa yang kemudian timbul? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di otak kita ada satu bagian yang namanya hipotalamus. Otak kita itu beratnya berapa? Ada yang tahu beratnya otak kita berapa? Otak kita itu beratnya hampir. Otak kita itu beratnya 1,3 kilo. Jadi otak kita itu beratnya 1,3 kilo. 1,3 kilo itu berat apa enggak? Jenengan bayangkan rambutan 1,3 kilo itu berat enggak? Berat. Tapi kenyataannya jenengan nyonggo 1,3 kilo itu berat enggak? Enggak, sama sekali enggak. Padahal kita itu lagi nyangga otak yang beratnya 1,3 kilo. Kira-kira berat enggak? Sama sekali enggak. Kecuali tanggal-tanggal 27, 28 gitu memang rada abot. Ngenteni pensiunan gurung mlebu, ngenteni bayaran cek gurung gitu ya. Itu berat yang lain gitu ya. 1,3 kilo itu berat, tapi lihat apa yang kemudian Allah lakukan untuk kita. Otak kita yang 1,3 kilo itu, yang berat tadi itu oleh Allah ditempatkan di sebuah ruangan yang isinya cairan. Kira-kira kalau dalam cairan itu tambah berat apa tambah ringan? Persis seperti jenengan renang. Berat 1 kintal pun kalau renang nyemplung air, belum diangkat anak kecil di kolam ya, di airnya ya, diangkat anak kecil bisa. Karena jauh menjadi lebih ringan ketika berada di sebuah cairan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu yang Allah ciptakan luar biasa hebat. 1,3 kilo itu berat, tapi kemudian ditempatkan di sebuah ruangan yang isinya cairan, sehingga kemudian hanya, kalau nanti panjenengan browsing, hanya tinggal 50 gram. 1,3 kilo, 1.300 kilo itu hanya tinggal 50 gram, sepersekiannya. Coba itu benar-benar 1,3 kilo gitu, kerepotan kita betul, jalan wabut gitu, miring-miring gitu. Nah, di otak itu ada satu bagian yang namanya hipotalamus yang ngurusi, atau dia sebagai koordinator sistem organ. Paru-paru, jantung, semua organ itu di bawah koordinasinya hipotalamus. Ketika seseorang itu bersedekah, muncul rasa nyaman, muncul rasa nikmat, muncul rasa membawa manfaat. Apa yang kemudian terjadi? Hipotalamusnya tadi terangsang, gampangnya terstimulus. Lalu hasil stimulusnya itu apa? Si hipotalamus memerintahkan berbagai macam organ, karena dia kan koordinatornya. Ibaratnya apa, masjid ini ya ketua takmirnya. Ayo engko rene ya gitu. Maka organ-organ diperintahkan untuk memproduksi hormon. Hormonnya ada 4 minimal. Endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Nggak usah jenengan hafalkan, ujian tidak keluar. Pokoknya ada 4. Kalau jenengan browsing gampang. Hormon bahagia, pasti muncul 4 hormon itu. Endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Endorfin misalkan ya. Endorfin itu hormon yang mampu menghilangkan rasa nyeri. Kalau jenengan browsing lagi-lagi, karena paling gampang saat ini browsing daripada baca bukunya. Endorfin itu daya kerja untuk menghilangkan nyeri itu bisa 300 kali lipatnya morfin. Tahu morfin ya? Morfin itu narkotik. Morfin itu kalau di rumah sakit hanya diberikan kepada mereka yang nyerinya tidak bisa hilang dengan obat-obatan biasa. Kalau nyeri dengan minum apa biasanya? Paracetamol itu, antalgin, asam efenamat, ya gitu-gitu itu kan. Ada kondisi tertentu yang tidak bisa hilang dengan obat-obatan seperti itu. Misalkan orang kena kanker,
Kanker itu kalau sudah nyerinya nggak bisa dengan obat-obatan seperti itu. Di rumah sakit, nyerinya kanker itu akan dihilangkan dengan diinjeksi morfin, narkotik gitu. Baru ketika diinjeksi morfin, baru rasa nyerinya bisa hilang, walaupun nanti kalau obatnya habis akan muncul lagi. Endorfin muncul ketika seseorang itu bersedekah, termasuk silaturahim ini juga memunculkan endorfin. Itu akan menghilangkan rasa nyeri tadi itu. Jadi silaturahim spesifik tadi untuk sedekah, ketika seseorang itu bersedekah akan memproduksi endorfin akan menghilangkan rasa nyeri itu. Panjenengan yang tadi dari rumah misalkan agak greges, agak nggak enak badan, kemudian tetap hadir di kajian ini, kemudian datang ketemu dengan jamaah yang lain, nyerinya hilang enggak? Hilang, bukan karena lupa, bukan kasihkan ngobrol, bukan, tetapi karena ketika kita silaturahim itu tubuh kita memproduksi endorfin itu. Maka endorfin itu menekan saraf nyeri kita, menekan yang ketidaknyamanan tadi, sehingga kemudian kita nyaman. Pusing-pusing sedikit datang hilang pusingnya, greges-greges sedikit datang hilang gregesnya. Maka sering-sering silaturahim, efeknya mirip dengan sedekah tadi. Maka tadi kembali ke sedekah. Sedekah itu memunculkan 4 hormon itu, masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Endorfin untuk menghilangkan rasa nyeri, untuk menghilangkan berbagai macam keluhan. Dopamin itu untuk mencegah seseorang dari penyakit buyuten. Tahu buyuten jadi? Parkinson itu loh. Kalau didiamkan gini, kalau inget diam gini, nanti gitu lagi. Kenapa itu muncul? Karena hormon dopamin di dalam tubuh seseorang habis. Kenapa kok dopaminnya habis? Karena memasuki usia tertentu. Ma'anzalallahu da'an ila anzalallahu sifat ilal haraman. Allah itu kalau menciptakan penyakit pasti juga akan menciptakan obatnya, kecuali tua. Jadi kalau tua itu ojo tua lah, senior. Kalau memasuki usia senior, otomatis nanti terjadi penurunan fungsi sel, termasuk juga turunnya hormon dopamin. Hormon dopamin itu erat kaitannya dengan Parkinson, buyuten tadi. Kalau hormon dopaminnya habis, maka buyutennya muncul. Pengen buyuten atau mboten? Kalau ndak pengen buyuten, jalin silaturahim seperti ini terus. Kalau ada undangan hadiri, bersyukur kita ini yang Islam, karena dalam satu hari kita diminta silaturahim 5 kali. Dalam bentuk apa? Sholat berjamaah. Maka orang-orang yang rutin sholat jamaah dalam tataran medis dijamin tidak akan buyuten. Sekarang jenengan lihat orang-orang yang buyuten itu, jenengan lihat saja, kira-kira sering silaturahim tidak? Sebagian besar tidak. Maka supaya tidak buyuten, jalin silaturahim, termasuk sedekah ini. Jadi endorfin, dopamin itu, serotonin, oksitosin itu lebih ke arah imunitas tubuh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 hormon itu ketika muncul akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. TNI Polri kita kuat. Kalau TNI Polri kuat, bisa diintervensi negara lain? Nggak bisa. Siapapun mau masuk akan diusir. Siapapun yang sudah masuk akan diperangi, dikalahkan. Maka dengan mekanisme tadi, orang yang bersedekah, hipotalamusnya terangsang, memerintahkan organ untuk memproduksi hormon, 4 hormon tadi. 4 hormon tadi bekerja bersama-sama meningkatkan daya tahan tubuh kita. Penyakit apapun akan dihalau. Khusus lagi nanti muncul yang disebut dengan NK cell, natural killer cell. Sel yang diproduksi secara alami, natural, yang fungsinya sebagai killer. Apa killer itu?
Pembunuh. Bunuh apa? Membunuh semua yang merugikan tubuh kita yang sudah kadung masuk. Jadi orang kena infeksi itu ya, ada bakterinya, ada kumannya, ada virusnya. Itu ketika orang itu bersedekah, muncul NK cell, natural killer cell, yang akan membunuh semua hal yang menyebabkan penyakit tadi itu. Maka sedekah mencegah penyakit. Berikutnya, sedekah itu mengobati penyakit, menyembuhkan penyakit. Nah, wis kotake diedarno lagi. Tadi yang tadi ngerasa kurang, ayo dia. Syaratnya apa sedekah itu? Supaya dapat efek yang sehebat itu tadi syaratnya apa? Harus ikhlas. Lillahi ta'ala. Walaupun banyak tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Ya. Terus istiqomah. Istiqomah itu rutin. Tiap subuh 5.000 rutin tiap hari, itu lebih baik dibandingkan yang saat Jumatan 2.000. Loh, kenapa? Ada yang salah dengan yang saya sampaikan? Enggak kan? Kan 5.000 tiap hari lebih baik daripada Jumatan tok sepisan 2.000. Maka sedekah itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Banyak kisah di rumah sakit itu banyak, termasuk di rumah sakit kita. Dalam tataran medis itu gak iso waras ini. Sudah sulit dikatakan sembuh, karena dalam tataran teoritis medis sekali lagi tingkat kesembuhannya tidak lebih dari 1%, itu misalkan ya, penyakit-penyakit tertentu nggak lebih dari 1%. Tetapi ketika kemudian bersedekah dengan kun fayakunnya, Allah kemudian sembuhkan penyakit itu. Banyak kejadian di rumah sakit itu. Yang udah diceritakan satu-satu gitu, nanti yang nomor 2, nomor 3 nggak kebahas. Pendek kata, sedekah itu mampu mencegah maupun mengobati penyakit dengan syarat sedekahnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Tubuh kita itu bisa membedakan mana yang ikhlas, mana yang enggak. Tubuh kita itu lebih bisa. Siapa yang berperan itu? Hipotalamus tadi itu. Hipotalamus itu diberi 2 kemampuan, membedakan lillahi ta'ala atau tidak, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itu bisa hipotalamus itu. Maka ketika kita itu lillahi ta'ala, hipotalamus langsung teraktivasi, langsung mengeluarkan hormon-hormon, memerintahkan untuk mengeluarkan hormon-hormon tadi itu. Dan bagi tubuh kita, keikhlasan itu membawa dampak yang luar biasa hebat untuk kesehatan. Apapun yang dilakukan dengan ikhlas itu pasti berdampak positif buat kesehatan tubuh kita. Jadi ciri orang bertakwa yang nomor 1 itu ahli sedekah, ikhlas, walaupun banyak tidak apa-apa. Maka itu nanti memunculkan sehat, dicegah dari penyakit apapun, disembuhkan dari penyakit apapun. Bagaimana caranya ngelawan supaya tidak jadi orang yang pelit seperti yang disebutkan di Al-Asr ayat 9 maupun di At-Taghabun ayat 16. Contoh sederhananya gini. Ketika nanti besok panjenengan Jumatan gitu ya, kemudian ngambil uang, nah gini, walah isinya biru tok gini. Maksud saya kalau ada contohnya Jumatan ya, kotaannya mau lewat, jenengan ambil di saku jenengan, ternyata ada yang warnanya merah, warnanya biru laut, warnanya hijau, warnanya ungu, warnanya coklat, warnanya biru. Ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang jenengan ambil yang mana? Yang mana yang jenengan ambil? Ketika muncul keinginan ngambil, walah sing ungu ae, misalkan ya, 10.000 artinya 10.000. Untuk melatih supaya jangan jadi orang pelit, ambil yang terbesar. Dipaksa. Untuk awal paksa. Paksa ambil yang terbesar. Ambil 100.000-nya, masukkan.
Waktu itu ndak ikhlas, belajar untuk ikhlas. Harus dipaksa. Jadi terus seperti itu. Nanti pada satu titik panjenengan akan merasa ringan. Kan yakin toh? Di Al-Baqarah 261 kan di berapa kali kan? 700 kali lipat. Itu ada penelitiannya itu. Betul, hartanya orang itu akan di 700 kali lipatkan pada kurun waktu sekian lama. Kalau kita kemudian yakin, ikhlas, kemudian lillahi ta'ala, yakin, nanti Allah yang akan menggandakan itu, maka pada satu titik kita akan mendapatkan manfaat itu. Rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang, diberi rezeki berupa uang, enggak. Tapi tidak mengeluarkan sesuatu yang membutuhkan biaya, itu juga rezeki. Artinya gini, jenengan mestinya ngurus apa gitu ya, ngurus apa, tanah gitu ya, atau SIM. Ngurus SIM itu bukan hendak mendiskreditkan siapapun ya. Ngurus SIM itu kan nanti di pos ini bayar ini, di ini bayar ini gitu kan. Disebut rezeki itu ketika jenengan di pos 1 kenal sama orangnya. Kenal, lho iki biyen jamaah anu ya iya ngobrol, ketika akan bayar gak usah. Gak jadi bayar. Apa tambah larang? Oh enggak. Rezekinya itu seharusnya mengeluarkan sesuatu tetapi tidak jadi mengeluarkan sesuatu. Ngurus di kantor imigrasi ngantri ndak karu-karuan gitu, ternyata kemudian ada yang kenal. Di nomor piro sampean? Nomor 87 lho ya engko jam 4 iki jam 10. Wis tak rewangi. Itu juga rezeki. Jangan hanya berasumsi bahwa nanti uangnya ditambah enggak. Jadi kan diberi sehat itu rezeki. Karena ketika sakit nanti harus beli Paramek, harus beli Panadol dan seterusnya, itu uang juga. Nah jadi fix final kalau sedekah itu mencegah penyakit, termasuk mengobati penyakit, menyembuhkan penyakit. Ciri yang kedua, orang yang mampu menahan amarah. Suatu saat ada utusan dari Bani Nadir yang menghadap ke Rasulullah. Ya Rasul, amalan apa yang bisa membuat kami masuk ke surga? Rasulullah menjawab, ojo ngamuan. Terus apa lagi? Ojo ngamuan. Apa lagi? Ojo ngamuan gitu. 3 kali Rasulullah mengatakan jangan marah, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. 3 kali ini itu sama dengan ketika Rasulullah ditanya siapa orang yang harus kami muliakan? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Itu kan penekanan kan, bukan berarti ada ibu Jombang, ibu Tulungagung, ibu Jogja, kan enggak gitu kan. Penekanan ibu yang lebih dihebatkan. Sama ketika di dunia kedokteran Islam, hadis tadi menyatakan jangan marah sampai 3 kali. Di dunia kedokteran Islam, lho iki ono opo dengan jangan marah? Kok sebegitu ditekankan betul jangan marah itu? Dunia kedokteran Islam lah yang mengupas itu. Ternyata apa? Orang yang ngamuan resiko penyakitnya banyak. 80% lebih penyakit yang ada saat ini, 80% lebih itu karena stres. Stresnya itu salah satunya gara-gara ngamuk. Maka ketika orang itu mampu menahan amarah, mampu tidak marah, itu 80% lebih penyakit bisa dihindarkan. Marah itu jeleknya luar biasa untuk dunia kedokteran. Apa yang terjadi ketika seorang itu marah? Resikonya apa? Orang kalau marah itu, sepengetahuan panjenengan, apa? Tidak tahu dirinya sendiri. Oh ya, itu nanti penjelasan ketika definisi marah. Oh ya wes, ini ya. Definisi marah itu apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan marah itu dengan sangat bagus. Menurut beliau, definisi marah itu adalah sesuatu yang diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Pertanyaannya adalah, kok bisa Ibnu Taimiyah menggolongkan orang marah itu sama dengan orang gila? Kenapa? Itu tadi, tidak tahu diri sendiri. Kenapa?
Karena ketika orang itu marah, logikanya hilang. Betul enggak? Orang marah itu kalau kemudian sebelumnya tidak pernah melakukan hal itu, sebelumnya tidak pernah mengucapkan hal itu, ketika marah bisa enggak mengucapkan hal itu? Sangat bisa. Karena memang logikanya orang marah itu hilang, maka dikelompokkan menjadi orang gila itu. Resiko marah apa? 1, stroke. Tentu ini kaitannya dengan darah tinggi, serangan jantung, asma, mah. Sakit mah itu paling erat dengan seseorang, kondisi marahnya seseorang. Stroke, senyampang ketemu panjenengan. Stroke itu hanya pada orang yang hipertensi atau orang normal atau darah rendah, bisa enggak? Yang ada kan selama ini stroke itu wong hipertensi tok. Wong darah tinggi itu nanti resikonya stroke. Sama, orang tensinya normal maupun rendah punya resiko stroke juga. Walaupun memang lebih tinggi yang hipertensi. Gimana ceritanya? Orang marah, ketika marah itu tekanan darahnya meningkat dengan cepat. Jadi langsung naik. Peningkatan tekanan darah yang sangat cepat inilah yang tidak bisa ditolerir oleh pembuluh darah. Pembuluh darah di jantung itu besar dan tebal. Pembuluh darah di otak kecil dan tipis. Kalau dari ruangan yang besar menuju ke ruangan yang lebih kecil, tekanannya meningkat apa menurun? Meningkat. Rumusnya P sama dengan F per A. Semakin kecil ruangannya, maka tekanannya akan semakin besar.